Sepanjang abad ke-16 dan 17 adalah era keemasan Islam. Tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qauni, Kesultanan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani adalah salah satu negara terkuat di dunia. Imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara vasal. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari 600 tahun. Setelah penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada tahun 1517, Khalifah Al-Mutawakkil menyerahkan kedudukan khalifah kepada Sultan Selim. Hal ini menjadikan penguasa Utsmaniyah tidak hanya berperan sebagai sultan, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Dia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dia adalah orang yang mengakhiri penaklukan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium atau Konstantinopel, dia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah sebagian Eropa. Termasuk juga jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Turki Utsmani. Dan berikut ini adalah fakta-fakta menarik yang harus kita tahu tentang kekhalifahan yang sangat megah ini. Yang pertama adalah luas wilayah dan lamanya kekuasaan. Kejayaan Turki berlangsung selama hampir 600 tahun, dari awal tahun 1300-an hingga setelah Perang Dunia Pertama. Kata Utsmani atau Ottoman berasal dari bahasa Arab Osman, yaitu nama penguasa pertamanya. Kekaisaran ini memiliki sejarah pembentukan yang sederhana, sebagai sebuah kerajaan di provinsi Anatolia, sekarang bagian dari Turki. Dan hal yang mengubah Turki menjadi sebuah kekuatan besar dalam politik dunia adalah ekspansinya yang bertahap ke wilayah-wilayah kekaisaran Bizantium pada saat itu atau Konstantinopel yang tengah mengalami kemunduran. Ekspansi ini mencapai puncaknya pada tahun 1453 dengan penaklukan Konstantinopel. Pada saat itu adalah ibu kota kekaisaran Bizantium Romawi, dan Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi pusat kekaisaran baru yang sedang bangkit. Pada abad ke-15, kota ini menjadi pusat perdagangan dan inovasi arsitektur yang sangat dinamis. Kemudian terjadi periode ekspansi yang stabil hingga kekuasaan Kekaisaran Ottoman meluas ke beberapa bagian timur tengah di sepanjang Laut Merah, Afrika bagian utara, Balkan, dan Eropa Timur. Bahkan konon sampai ke tembok kota Wina. Nomor 2. Kekuatan Turki Utsmani. Puncak kekuasaan Kekaisaran Ottoman diraih pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sulaiman yang Agung, salah satu sultan yang paling lama berkuasa di kekaisaran ini. Bukti kekuatan kekaisaran ini adalah fakta bahwa Sulaiman mendapat julukan agung di dunia barat. Di lingkungan Kekaisaran Ottoman, dia dikenal sebagai pemberi keadilan. Dan selama masa pemerintahannya, Turki membentuk aturan hukum baru dan mengalami periode kebangkitan budaya yang didukung oleh perpaduan unsur Kristen, Islam, dan Arab. Kekaisaran ini juga menawarkan lalu lintas yang aman bagi orang-orang Yahudi Separadik yang melarikan diri dari penganiayaan di semenanjung Liberia. Dan pada awal abad ke-16, Kekaisaran Ottoman memiliki salah satu komunitas Yahudi terbesar di dunia pada saat itu,
dan dijamin keselamatan dan keamanan nyawanya. Tembok kota Wina menandai puncak kekuasaan Kekaisaran Ottoman dan awal dari keruntuhannya. Secara perlahan dan bertahap, kekaisaran ini menjadi subjek yang dikagumi oleh istana-istana Eropa. Kehidupan budayanya menarik perhatian para pemikir dan seniman di Eropa Barat. Organisasi dan kekuatan militernya menarik perhatian para ahli teori dan politikus. Turki menjadi salah satu subjek utama dari gerakan estetika dan ilmiah pada awal abad ke-18 dan ke-19 yang dikenal sebagai Orientalisme. Dan yang paling terpenting, Kekaisaran Turki merupakan bagian dari Kekaisaran Eropa. Jangkauannya meluas hingga negeri-negeri seperti Balkan dan Eropa Tenggara yang kini menjadi bagian dari Eropa. Dan meskipun kekuatannya berkurang pada abad ke-18 dan ke-19, populasi Kristen dan Islam di seluruh Balkan dan Mediterania Timur hidup berdampingan dalam masyarakat yang relatif toleran. Nomor 3, hubungannya dengan dunia Arab. Kekaisaran Turki memperluas jangkauannya ke seluruh wilayah yang sekarang dikenal sebagai dunia Arab. Dari Kairo hingga Aljazair. Untuk waktu yang lama, cengkraman Turki di Timur Tengah sangat minim. Fokus utamanya adalah melindungi pos-pos perdagangan utama dan kota-kota suci Islam. Dengan adanya hubungan perdagangan dan ekonomi yang saling menguntungkan, berbagai wilayah yang berbeda dapat hidup berdampingan sebagai satu kesatuan dan mempertahankan kesetiaan pada Kekaisaran Turki. Namun, setelah meletusnya Perang Dunia Pertama, hal ini mulai berubah. Bangkitnya nasionalisme Arab dan dinamika propaganda perang memicu gerakan di seluruh dunia Arab yang secara aktif berusaha untuk memutuskan hubungan dengan negara Turki. Dan setelah era keruntuhannya, berakhirlah masa kekhalifahan Islam sampai dengan hari ini. Namun yang harus kita petik adalah betapa gagahnya Imperium Turki atau Kekaisaran Utsmaniyah yang diyakini dapat berkembang karena kemajuan teknologi dan juga taktik perang pada masa itu. Tentara Turki memiliki julukan Janissary, pasukan khusus yang mengawal raja. Dan di masa-masa kejayaan, kita harus memahami bahwa kekhalifahan Islam pernah menjadi sebuah kekhalifahan yang terkuat di muka bumi, yang tidak bisa digoyangkan selama lebih dari 600 tahun. Dan sekian dari kami video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian biar kita bahagia.